Temen ya, kalau chest mah agak males gue. Ini dia mobilnya. Wih, cakep juga sih mobilnya sih ya, cakep juga mobilnya. Ini semua loreng semuanya teman-teman. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mini Car Therapy, dan sekarang depan kalian sudah ada Kaido House teman-teman. Kaido House dari Mini GT yang terbaru, yang baru saja keluar di Indonesia teman-teman ya. Mungkin kalian sudah punya juga teman-teman. Ini versi yang ini ya, HKS teman-teman ya, versi HKS versi 1 teman-teman. Tapi mobilnya lagi-lagi Datsun 510 Pro Street teman-teman ya. Sayang sekali ya. Kenapa nggak dibuat Supra gitu kan? Kalau Supra kan lebih cakep ya, lebih kelihatan ya. Dan ada mobilnya teman-teman ya. Kalau Supra ya, ini HKS Power ya. Jadi cuma temanya juga HKS Power. Seperti biasa boxnya seperti ini teman-teman ya. Boxnya dia seperti HKS pada umumnya. Dia ada belang-belang kayak gitu ya, loreng teman-teman ya. Kaido House di balik sini, dan di sini nomor 68 teman-teman, 068, dan kemudian di sini ada HKS Super Oil Kaido House teman-teman. Waduh, di sini ada official license tentu saja ya, dari Nissan dan TSA model teman-teman, collectors ages 14 plus teman-teman ya. Kaido House culture for all scale teman-teman. Oke, langsung aja kita buka ya, langsung aja kita lihat kayak apa mobilnya. Kalau Kaido House gua lepas semua ininya teman-teman, plastiknya. Karena kalau nggak dilepas susah teman-teman ya. Kalau nggak dilepas susah. Ini dia. Oke, kita buka, langsung kita lus. Di sini juga ada ininya teman-teman, ada segelnya ya, jadi harus dibuka dulu segelnya baru kita buka. Oke, gue nggak terlalu penasaran sih dengan mobil ini sebenarnya teman-teman, tetapi karena gue ngumpulin Kaido House jadi gue beli ya. Di sini boxnya ada HKS Super Oil teman-teman, ini dia, dan belakang sini ada Kaido House culture for all scale teman-teman ya. Oke, itu dia, langsung aja kita buka ya. Kita lihat mobilnya kayak apa nih. Woi deh, ini mobilnya nih ya. Bukan chest ya teman-teman ya, kalau chest mah agak males gue. Ini dia mobilnya. Wih, cakep juga sih mobilnya sih ya, cakep juga mobilnya. Ini semua loreng semuanya teman-teman, gila. Ini nggak ada yang nggak loreng nih. Gue coba zoom dulu. Ini dia. Tapi kalau yang versi Pro Street ini teman-teman ya, kalian bisa bedakan. Kalau versi yang Pro Street ini tidak ada spionnya, karena ini untuk versi drag teman-teman, versi drag race ya. Kalau yang Pro Street, kalau yang versi Street itu baru ada spionnya. Kalau untuk yang Kaido House teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman ya, kita akan bahas dari bagian depan. Di sini ada logo HKS Super Oil teman-teman, ini dia HKS Super Oil, dan kemudian juga ini grillnya ini plastik ya, kalau nggak salah ya. Ini bagian depan sini plastik, dan di sini grill sudah cukup oke, dan list-listnya juga cukup oke. Lampunya warna hijau, lampunya plastik ya teman-teman ya, warna hijau, dan bumper bagian sini nih yang chrome. Yang chrome ini plastik teman-teman, tidak menyatu dengan bodinya, dan kemudian untuk yang versi ini juga tidak menyatu dengan bodinya teman-teman, versi bawah sininya nih ya. Coba kita lihat ya. Nah, dia kalau nggak salah bisa dilepas ya, ini kalau nggak salah sih teman-teman ya. Tuh ya, dia tidak menyatu dengan, wah agak buram ya, sorry ya teman-teman ya, agak buram sepertinya nih. Ini tidak menyatu dengan bodinya nih teman-teman nih. Jadinya kayaknya bisa dilepas ya. Dan warna basicnya seperti ini ya, HKS seperti yang kalian tahu, HKS warna loreng-loreng seperti ini teman-teman. Dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya. Bagian sampingnya di sini ada logo HKS Datsun teman-teman, dan knalpotnya ada di bagian depan sini teman-teman ya. HKS Super Oil, dan handle pintunya juga dicat seperti ini dan dicetak juga teman-teman. Dan ini loreng-lorengnya nih loreng banget ya sebenarnya ya. Dan ada logo Kaido di sini, kosong ya, zero. Sini ada logo Kaido House, tapi dekalnya tidak terlalu lengkap teman-teman ya. Dekalnya hilang teman-teman ya. Ini dia Kaido House ya. Dekalnya hilang teman-teman di bagian sininya ya. Sayang sekali ya, agak defect nih berarti nih ya. Kemudian bagian belakangnya teman-teman, ini bagian belakangnya ada sayapnya, sayap tambahan seperti ini teman-teman. Ini dia sayap tambahannya, HKS Super Power ya tulisannya. Di bawahnya nggak ada apa-apa, hanya hitam biasa. Kemudian mari kita lihat bagian bawah sininya. Sini ada logo HKS, dan lampunya ini merah ya, plastik ya. Ini lampunya plastik teman-teman. Ada logo HKS dan ada logo 510, ini dia. Dan bumper bagian belakangnya ini dia plastik teman-teman ya, tidak menyatu dengan bodinya, jadinya ini bisa dicopot nih bumper belakang sini nih ya, yang warna silver chrome itu ya.
Bagian samping kanan sama-sama aja ya, tidak terlalu berbeda dengan yang lain-lain teman-teman ya. Kaidah house seperti ini. Dan bagian atasnya juga hanya loreng saja teman-teman ya, tidak ada tulisan apa-apa HKS Oil atau apa ya, loreng-loreng aja. Kemudian di bagian depannya di sini ada logo HKS Power teman-teman, ini dia HKS Power. Dan kemudian ini bisa kalian lihat di sini ya, interiornya masih sama dengan versi yang sebelum-sebelumnya teman-teman. Itu dia interiornya tuh ya, dia setir kiri, dan kemudian juga dia hanya ada satu bangku teman-teman, karena di belakangnya itu karena ini Pro Street, jadi hanya ada satu bangku, dan karena ini buat drag race ya. Dan di belakang di dalam itu ada safety barnya, warnanya ya warna HKS kayak gitu teman-teman. Nah, warna hijau ya, hijau apa itu namanya ya, kalau hijau-hijau kayak gitu ya. Dan oke, mari kita lihat bannya teman-teman. Bagian bannya ini gua cukup suka ya bannya ya, karena dia ban menggunakan ban ini dia teman-teman, ban apa namanya, Watanabe teman-teman ya, versi Watanabe. Dan kemudian di bannya itu ada ini ya teman-teman, apa, ada dekalnya tulisan Jepang kayak gitu ya teman-teman ya. Ini dia, kelihatan ya tulisan Jepang kayak gitu ya. Dan ini warnanya silver abu-abu silver ya, abu-abu silver. Dan kemudian bannya seperti ini ya, ban depan ketipis banget ban depannya, dan kemudian ban belakangnya tebal sekali ya, ban belakangnya itu dia teman-teman ya, ban belakangnya tebal banget ya. Udah kayak mau racing mau kemana teman-teman ya kan. Kemudian di sini ada seperti ini ya, base-nya, base Kaido House dari awal pertama rilis. Base-nya tidak berubah, base-nya masih seperti ini. Ada logo Kaido House-nya, ada logo Mini GT, ada Made in China. Di sini ada tulisan 1971-1910 use under license teman-teman. Oke, itu dia. Dan lanjut lagi, mari kita lihat ya di sini ya. Ini cukup lancar teman-teman. Ya, cukup lancar karena dia bisa jalan. Dan ini kap mesinnya bisa dibuka. Kita lihat bagian mesinnya ya. Ini dia, bagian mesinnya, benar-benar kelihatan ya. Tuh, bagian mesinnya dia chrome teman-teman. Dia menggunakan chrome seperti itu, dan ada warna-warna birunya ya. Bagian kap mesinnya dalam mesinnya ya teman-teman. Jadi ya cukup oke sih ya ini ya. Cukup oke kalau menurut gue, tidak terlalu ini banget ya, tidak terlalu yang gimana banget. Jadi kalau menurut gue cukup oke untuk dikoleksi teman-teman ini. Dan warnanya juga loreng-loreng bagus sih sebenarnya sih. Loreng-loreng bagus. Nah ini dia, itu dia Kaido House teman-teman. Kalau kelancaran ya lancar ya pasti ya, Kaido House lancar pasti. Dan perlu diingat juga teman-teman, Kaido House itu skalanya ya, mungkin kalian baru-baru beli Kaido House atau teman-teman yang baru saja mulai koleksi Kaido House. Kaido House itu tidak 164 ya teman-teman ya. Kaido House itu lebih besar. Mobil-mobil Kaido House semuanya ya, semuanya itu tidak 164 kecuali yang R34 kalau nggak salah ya. R34 itu beda-beda tipis dengan 164. Jadi kalau misalnya kalian jajarkan dengan versi R34 yang 164 itu mirip banget ya skalanya, karena di Kaido House itu tidak disebutkan skala aslinya berapa teman-teman ya. Dia hanya membuat ya udah skalanya segini, dan ini nggak ketahuan nih skalanya berapa nih. Skalanya agak-agak random juga skalanya sebenarnya teman-teman ya kalau versi Kaido House. Yang pasti skalanya itu tidak sama dengan 164 pada umumnya ya, termasuk juga 164 Mini GT yang lainnya itu tidak sama teman-teman ya, sangat berbeda sekali. Dan oke teman-teman, gua ngasih rating untuk versi Kaido House yang ini ya. Versi Kaido House ini gua ngasih rating 9,5 teman-teman ya. 9,5. HKS bagus teman-teman. HKS bagus, tapi sayang dia diterapkannya di mobil 510 lagi ya. Yang sebenarnya cukup membosankan mobil ini. Mobil Datsun 510 ini sangat membosankan, boring banget teman-teman. Sangat membosankan sekali ya 510 ini. Jadi kayaknya Kaido House perlu menyelesaikan versi yang ini ya, versi 510 stop gitu kan, di stop, terus dia memulai castingan yang baru lagi ya. Jangan ini selalu dibawa-bawa lagi gitu teman-teman. Karena sudah terlalu bosan. Dan oke, itu dia teman-teman ya, review singkat dari gue mengenai Kaido House yang versi HKS teman-teman, yang versi 1. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, comment, dan like, dan thank you.